Alhamdulillah yang saya muliakan para pengurus masjid, para pengurus lingkungan, dan seluruh jemaah Masjid Nurul Iman Kampung Dusun Baru, Desa Kebon Jeruk, Kampung Kebon Jeruk, Kampung Jeruk, Desa Kepala Curug, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia, NKRI. Alhamdulillah, tempat yang paling aman untuk berlindung di satu kampung adalah rumah kepala dusun. Ada Pak kepala dusun? Tempat yang paling aman untuk berlindung di sebuah desa adalah rumah kepala desa. Tempat yang paling aman untuk berlindung di sebuah kecamatan adalah rumah Pak Camat. Tempat yang paling aman untuk berlindung di sebuah kabupaten, rumah Bupati. Tempat yang paling aman untuk berlindung di sebuah provinsi adalah rumah gubernur. Tempat yang paling aman untuk berlindung di satu negara adalah rumah presiden. Tempat yang paling aman, yang paling kokoh, yang paling nyaman, paling kuat untuk berlindung di dunia ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di rumah Allah. Rumah Allah ini masjid. Masjid adalah rumah Allah. Masjid bukan rumah Pak Imam. Masjid bukan rumah Pak Kadus. Masjid bukan rumah kepala desa. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang datang ke masjid itu bukan tamu Pak Imam, bukan tamu Pak Kadus, bukan tamu Pak Kades. Tamu siapa? Allah. Tamu Allah. Orang yang datang ke rumah presiden, di sana ada pengurus istana negara namanya. Kalau ada tamu presiden datang, dilayani dengan baik oleh petugas tamu istana, maka presiden akan sayang kepada dia. Presiden akan kasih gaji besar, akan naikkan pangkatnya, akan berikan rumah, berikan mobil. Itu kalau dia melayani tamu presiden. Kalau petugas istana negara ini dicuekin tamu presiden. Tamu presiden datang, dia tidak layani. Tamu presiden haus, dia tidak kasih minum. Tidak kasih minum. Tamu presiden lapar, dia tidak kasih makan. Tamu presiden ngantuk, dia tidak kasih tamu presiden sakit, dia tidak kasih. Kira-kira pelayan istana ini bakal diapain sama presiden? Dipecat, dimasukkan semana.
Allahu Akbar. Semoga Allah pahamkan. Amin. Seluruh Indonesia hari ini banyak yang tidak memahami kemuliaan orang-orang yang datang ke masjid sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pengurus masjid yang salah paham. Dipikir itu rumah dia. Sehingga orang harus minta izin kepada dia untuk masuk ke masjid. Bukan. Masjid itu rumah Allah. Tidak perlu minta izin kepada pengurus masjid untuk masuk ke masjid. Karena ini adalah rumah Allah. Dan orang-orang datang ke masjid itu karena dipanggil. Hayya 'alas shalah. Yang manggil siapa? Allah yang manggil. Udah dipanggil Allah kok minta izin kepada Pak Imam? Udah dipanggil pemilik rumah kok minta izin sama pengurus istana? Gak perlu minta izin sama pengurus istana, masuk aja. Udah dipanggil sama yang punya rumah. Tapi karena banyak pengurus masjid tidak paham kedudukannya sebagai pengurus rumah Allah, maka dia tindakannya melebihi yang punya rumah. Maka masalah-masalah terjadi. Bertengkar dengan tamunya presiden. Lah saya dipanggil ke sini. Ini surat panggilannya, dengerin coba. Nanti jam 12 kamu dengerin surat panggilannya. Saya dipanggil, maka saya datang. Hadirnya mulia. Maka itu sebabnya Pak Helmi bikin sekolah manajemen masjid kerjasama dengan Al-Azhar. Karena risaunya Pak Helmi ini terhadap masjid-masjid di Indonesia. Banyak pengurus masjid yang salah paham terhadap pekerjaannya itu mengurusi rumah Allah. Di masjid ini boleh itikaf, masjid sebelah nggak boleh. Padahal itu sama-sama rumah Allah. Di masjid ini boleh makan di dalam masjid, di masjid sana harus di teras masjid. Padahal itu sama-sama rumah Allah. Di parkiran masjid nih. Sampai-sampai kami ini pernah makan di parkiran masjid. Di kolong mobil. Di kolong mobil, angin bertiup sangat kencang, padahal dingin cuaca. Tidak paham. Kemarin itu dibuat MOU antara pemerintah Kota Bengkulu dengan Universitas Al-Azhar untuk membuat sekolah manajemen masjid S1, prodi khusus manajemen masjid, ngurusin masjid. Ada sekolah manajemen pariwisata, ada sekolah manajemen komputer, manajemen akuntansi, manajemen keuangan, manajemen pertanian, manajemen perdagangan. Tidak ada sekolah manajemen masjid. Itu sebabnya orang ngurus masjid berdasarkan pengalaman dia masing-masing. Seperti mengurus pos ronda. Karena dia bekas ketua RT, jadi dia ngurusin masjid berdasarkan pengalaman dia mengurus RT. Bekas kepala kantor mengurus masjid berdasarkan pengalaman dia mengurusi kantor. Bekas bos sawit mengurusi masjid berdasarkan pengalamannya mengurusi penjualan sawit. Bekas bos kopi, bekas bos merica, bekas bos nira, bekas bos sayur. Jadi masjid dikacau. Hadirnya mulia, mengurusi masjid berbeda dengan mengurusi rumah kita, berbeda dengan mengurusi RT kita, berbeda dengan mengurusi kelurahan kita, berbeda dengan mengurusi kecamatan kita,
kabupaten kita, negara kita berbeda. Masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang melihat saja ke masjid, itu dianjurkan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang membaca salawat 1 kali, maka Allah Ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Dan wajib ke atasnya mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Baru tuh melihat masjid. Orang yang mengambil air wudhu di rumahnya, kemudian mengambil bajunya untuk berangkat ke masjid, maka ketika mengambil bajunya itu, laksana dia mengambil kain ihram. Berjalan menuju ke masjid seperti melakukan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Setiap langkahnya menggugurkan dosanya, diberikan pahala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru tuh berjalanan menuju masjid. Di pintu masjid saja dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wahai Tuhanku, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Maka Allah Ta'ala akan bukakan pintu-pintu rahmat dan kasih sayangnya. Masuk ke masjid dia sholat tahiyatul masjid, takbir Allahu Akbar. Ketika takbir Allahu Akbar, seluruh dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia bagaikan bayi baru lahir. Dia membaca surah Al-Fatihah 1 huruf, pahalanya 10. Berapa huruf dalam surah Al-Fatihah? Dia ruku, pahala ruku itu seperti menyedekahkan emas seberat badannya. Orang yang gendut berbahagia lah. Berat timbangan 96 kilo. 1 kali ruku sedekah emas 96 kilo. Oh, jangkung tapi kurus 80 kilo. Sedekah emas 80 kilo. 1 gram emas harganya 1 juta. 1 kilo 1000 gram. Jadi 1000 juta. 1000 juta sama dengan 1 miliar. 80 kilo sama dengan 80 miliar. Sedekah 80 miliar. 1 kali ruku. Dalam 1 kali sholat berapa kali ruku? Belum lagi pahala sujud, belum lagi pahala duduk. Allah Akbar. Cambiabei.